Halo, salam bahagia. Kembali lagi bersama saya Iwayan Winarsa. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta, sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah dan implementasi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Disiplin ini mengajarkan anak bertanggung jawab sehingga muncul kesadaran diri, seperti motivasi intrinsik. Murid diharapkan bisa merdeka dalam bertindak, tidak berdasarkan tekanan dari luar. Terdapat dua motivasi manusia, yakni eksternal dan internal. Motivasi eksternal umumnya muncul karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal muncul sebagai keadaan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun 5 posisi kontrol seorang guru adalah sebagai berikut: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun tahapan segitiga restitusi antara lain adalah sebagai berikut: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Diharapkan warga sekolah, khususnya guru, bisa menciptakan budaya positif. Kaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif adalah bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak akan tercapai tanpa adanya penerapan nilai dan peran guru penggerak serta visi yang mencakup seluruh warga sekolah. Selain itu diperlukan suasana dan budaya positif untuk menciptakan murid yang bertanggung jawab dan merdeka sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya cukup memahami dari setiap materi yang tersampaikan kepada diri saya. Namun tentunya diperlukan implementasi yang berkesinambungan agar seluruh teori tersebut bisa berjalan sesuai harapan. Adapun hal di luar dugaan saya adalah terkait dengan 5 pemenuhan dasar kebutuhan manusia. Di sini saya menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki latar belakang dalam melakukan sesuatu. Demikian halnya dengan murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa kita harus membentuk kesepakatan bersama dalam melakukan perjalanan bersama. Pun dengan murid, kita harus bersepakat dan bersama melakukan sebuah perjalanan sehingga muncul arah yang mana yang akan kita tuju bersama. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mendapat pengalaman bahwa budaya positif harus diterapkan mulai dari lingkup kecil, yakni berawal dari kelas terlebih dahulu. Lambat laun budaya positif bisa mengarah ke lingkup yang lebih luas lagi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahwa setiap lompatan yang ingin kita capai haruslah berawal dari langkah kecil terlebih dahulu.
Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Beberapa murid sudah muncul budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang ada, seperti bertanggung jawab disiplin dan lain sebagainya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya mengimplementasikan posisi kontrol sebagai teman. Saya berupaya agar murid bisa memiliki keakraban dengan guru. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Perbedaan yang mulai terlihat adalah murid mulai berupaya secara sadar untuk tidak mengurangi kesalahan yang diperbuat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya sudah mencoba untuk menerapkannya, tetapi mungkin tidak sesuai dengan teori yang ada, terutama pada tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Hal tersebut karena belum ada nilai keyakinan yang disepakati bersama siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentunya adalah kolaborasi dengan orang tua wali. Mengingat budaya positif tidak hanya penting untuk diterapkan di sekolah, namun juga sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dalam keseharian murid di rumah dengan orang tua. Sebagai penutup, mari kita wujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan memperkuat peran guru penggerak, visi yang inklusif, dan budaya positif di sekolah. Bersama-sama kita dapat membentuk generasi yang merdeka, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih.